Yah, mogok lagi deh. Maunya apa sih ini motor? Ngomong-ngomong sepeda motor, sebenarnya gimana sih cara kerja mesinnya? Mungkin di sini udah banyak banget yang tahu kali ya. Secara di media sosial itu udah banyak banget yang menayangkan pembahasan hal tersebut. Tinggal nyari, ketik, ribuan yang keluar. Tapi gak ada salahnya juga kali ya bila kita sedikit membahasnya lagi. Baiklah, langsung saja kita bahas. Pada dasarnya, mesin sepeda motor itu dapat bekerja atau berputar melalui 4 tahap, yaitu tahap hisap, kompresi, usaha, dan diakhiri dengan tahap buang. Bentar. Maksudnya gimana sih? Biar tidak penasaran, mending kita lihat secara langsung bagaimana cara kerja mesin sepeda motor itu melakukan setiap proses tahapan-tahapan yang sudah tadi kita sebutkan. Lewat ilustrasi pada video berikut ini, kita akan melihat bagaimana cara kerjanya. Pada umumnya, mesin sepeda motor itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Tahapan-tahapan tersebut berlaku pada kedua jenis mesin ini. Cuma cara kerjanya saja yang membedakan. Dimana di mesin 2 tak, yang berarti mesin 2 langkah piston naik turun, di mesin ini dalam 1 langkah piston akan mengerjakan 2 tahapan sekaligus. Saat langkah pertama, piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Bisa kita lihat di sini ada 2 tahapan yang sedang terjadi, di mana pada ruang crankcase melakukan tahap hisap, sedangkan di bagian atas piston melakukan tahap kompresi. Yang selanjutnya, busi akan memercikan bunga api untuk meledakkan bahan bakar yang sudah terkompresikan. Langkah kedua, piston akan turun dikarenakan adanya gaya dorong dari hasil ledakan bahan bakar tersebut Dan berusaha untuk memutar kulkas. Di momen ini saat piston mulai turun, di sini bisa kita lihat bahan bakar yang sudah masuk ke ruang crankcase akan didorong oleh piston melalui ruang transfer Untuk memasukkan bahan bakar ke ruang silinder. sekaligus melakukan tahap buang. Di sini mesin sudah memenuhi syarat untuk berputar, dan piston akan mengulang lagi dari tahap awal. Terus menerus begitu hingga mesin dapat memutar roda belakang. Oh iya, pada mesin ini langkah hisap masuknya bahan bakar dan udara disertai oli samping. Fungsinya sih untuk melumasi setiap komponen dari gesekan. Makanya kenapa mesin 2 tak ini menghasilkan polusi berupa asap putih, karena adanya oli yang ikut terbakar. Yang jadi pertanyaan, kenapa campuran bahan bakar yang sudah terhisap tidak balik lagi ke sini? Ke lubang di mana dia masuk? Malah ke lubang transfer. Anda tahu membran? Ya, ini. Karena membran inilah campuran bahan bakar itu malah masuk ke ruang transfer. Membran akan menutup sehingga tidak ada celah menuju keluar. Hal tersebut dikarenakan dari sifat membran, yaitu bekerja satu arah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan On way. membran akan membuka hanya pada saat adanya gaya hisap saja. Oh iya, pada mesin 2 tak ini
knalpot ikut serta berperan untuk menaikkan performa mesin. Mengapa begitu? Mari kita lihat lagi cara kerja mesinnya. Di sini terlihat saat bahan bakar masuk ke ruang silinder, ada bahan bakar yang ikut keluar. Akibatnya, bahan bakar tidak seutuhnya diledakkan oleh busi. Hal tersebut mengakibatkan daya dorong piston berkurang. Tentu saja tenaga yang dihasilkan berkurang. Dan mesin pun jadi boros bahan bakar. Untuk mengakali hal tersebut, akhirnya terciptalah apa itu yang disebut dengan knalpot exhaust chamber. Bentuknya sih kayak gini, buncit gitu. Tujuannya apa sih? Dari bentuk knalpot yang aneh itu, gas sisa pembakaran yang ikut keluar akan dimanipulasi, ditimbal-balikan untuk mendorong bahan bakar yang berusaha ingin keluar. Akhirnya semua bahan bakar terbakar seutuhnya. Piston pun mendapatkan daya dorong yang besar. Namun tetap saja mesin ini dicap sebagai mesin boros bahan bakar. Bisa dibilang mesin ini haus akan bahan bakar. Bayangkan saja, di setiap putaran mesinnya itu akan meledakkan bahan bakar untuk menciptakan gaya putar. Kita lanjut ke mesin 4 tak. Di mesin ini sama saja seperti mesin 2 tak, yaitu melakukan 4 tahap. Cuma cara kerjanya saja yang membedakan. Sesuai namanya, 4 tak yang berarti 4 langkah piston. Di mesin ini, di setiap langkah piston akan mengerjakan 1 tahapan saja. Saat langkah pertama, piston akan bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Secara bersamaan, klep atau katup in akan terbuka untuk memasukkan bahan bakar ke ruang silinder. Langkah kedua, piston akan naik lagi. Di sini, klep in beserta klep X dalam keadaan tertutup untuk melakukan tahap kompresi, yaitu memadatkan bahan bakar. Selanjutnya, busi akan memarcikan bunga api untuk meledakkan bahan bakar yang sudah terkompresikan. Langkah ketiga, piston akan turun lagi ke bawah, dikarenakan adanya gaya dorong dari hasil ledakan bahan bakar tersebut, dan memicu piston untuk turun ke bawah, berusaha untuk memutar kruk as. Di sini yang disebut dengan tahap usaha. Langkah keempat, piston akan naik lagi dan klep X akan membuka untuk membuang gas sisa pembakaran menuju ke knalpot. Di sini mesin sudah memenuhi syarat untuk berputar. Maka tahapan-tahapan tersebut akan diulang terus-menerus oleh piston untuk menciptakan gaya putar pada mesin. Oh iya, pada mesin 4 tak ini ada noken as atau camshaft. Fungsinya untuk membuka atau menutup klep dengan cara ditekan oleh tonjolan noken as tersebut sesuai dengan timing atau waktu yang dibutuhkan. Sesudah mengetahui cara kerja mesinnya, sekarang kita mengenal kelemahan dan keunggulan dari kedua mesin yang sudah tadi kita bahas. Mesin 2 tak, mesin yang terkenal sebagai mesin gahar di putaran atasnya, di mana di mesin ini dari cara kerja mesinnya saja sudah terbayang. Di setiap putaran kruk asnya itu menghasilkan power atau tenaga. Wajar saja bila mengendarai motor ini serasa terjambak.
Tapi yang jadi masalah pada mesin ini, ngebulnya itu loh, bikin polusi pada lingkungan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kenapa mesin 2 tak ini tidak lagi diproduksi oleh pabrikan. Karena alasan emisi gas buangnya yang dihasilkan tidak baik. Udah gitu boros bahan bakar, ditambah menggunakan 2 jenis oli untuk pelumas mesin, dimana di bagian silinder menggunakan oli khusus, yaitu yang biasa disebut dengan oli samping. Oli satunya lagi digunakan di bagian transmisi. Tentu saja biaya perawatan mesinnya itu sedikit menguras isi dompet. Walaupun begitu, tapi masih banyak banget tuh peminat dari mesin 2 tak ini. Buktinya di jalanan masih sering terlihat, entah itu Air King, Ninja 2 tak, Yamaha Big Air. Mesin 4 tak. Sekarang pabrikan sepeda motor itu lebih fokus menawarkan mesin ini untuk dijual ke konsumen sebagai pengganti dari mesin 2 tak, dimana di mesin ini menawarkan lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, tidak seperti mesin 2 tak. Walaupun begitu, power yang dihasilkan pada mesin ini tidak bisa menyaingi power dari mesin 2 tak. Maksudnya gimana sih? Masih gak ngerti. Gini nih, misalnya motor Jupiter MX yang mempunyai kapasitas mesin 135 cc bila disandingkan dengan Yamaha RX King yang mempunyai kapasitas mesin yang sama, yaitu 135 cc, udah ketebak kali ya, pasti Yamaha RX King lah yang lebih unggul. Karena di mesin 4 tak itu putaran atasnya akan kalah dengan mesin 2 tak. Dikarenakan di mesin 4 tak ini power atau tenaga yang dihasilkan akan dibagi untuk memutar noken as sebagai mekanis pembuka atau penutup klep. Namun untuk putaran bawahnya mesin ini lebih unggul. Akselerasi putaran bawahnya itu lebih responsif. Beres juga. Kita akhiri saja sampai di sini kali ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bentar dulu. Itu kan bahan bakar diledakkan oleh bunga api dari busi. Yang jadi pertanyaan, dari mana sumber api tersebut hingga busi dapat memercikan bunga api? Oh itu. Kita bahas saja di pertemuan selanjutnya kali ya. Bila dibahas kali ini mungkin kepanjangan kali ya.